Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan layanan konseling kelompok kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membukanya dengan berdoa. Kira-kira siapa yang mau memimpin doa? Abdul. Boleh? Sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya diberi kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan layanan konseling kelompok. Saya minta kalian untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu melalui games. Jadi, saya mempunyai satu buah bola. Bagi setiap anggota kelompok yang menerima bola ini, maka harus memperkenalkan dirinya sekaligus menyebut nama teman sebelumnya. Paham semua? Paham. Baik, kita mulai ya. Nama saya Amalia Solihah atau Ibu Amel. Saya akan memberikan bola ini kepada Saya Muhammad Al-Kadapi menerima bola ini dari Ibu Amelia. Saya Al-Mulk Mansyah menerima bola ini dari Muhammad Al-Kadafi. Saya Muhammad Syarafuddin Al-Ayubi menerima bola ini dari Firmansyah. Saya Firdaus Supati menerima bola ini dari Salahuddin Al-Ayubi. Saya Muhammad Fatir Ramadan menerima bola ini dari Firdaus Supati. Saya Abdul Balik Isba menerima ini dari Muhammad Fatih Ramadan. Oke, semuanya jadi sudah memperkenalkan dirinya masing-masing ya. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan layanan konseling kelompok mengenai manajemen waktu. Sebelumnya saya mau bertanya terlebih dahulu, kira-kira ada yang tahu nggak konseling kelompok itu apa? Enggak, Bu. Belum tahu? Belum. Jadi, konseling kelompok ialah layanan bimbingan dan konseling yang mempersilahkan kalian untuk membahas, mengungkapkan, serta mengentaskan permasalahan yang kalian alami secara dinamika kelompok. Jadi layanan konseling kelompok pada hari ini, tiap-tiap anggota kelompok dari kalian itu mengungkapkan permasalahan yang kalian alami serta kita akan membahas untuk pengentasannya masing-masing. Adapun tujuan dari kegiatan layanan konseling kelompok ini, pertama, saya harap kalian mampu mengelola manajemen waktu kalian secara efektif dan efisien serta kalian menemukan, merumuskan serta mengelola manajemen waktu kalian secara efektif dan efisien. Jadi itu yang saya harapkan dari kegiatan layanan konseling kelompok ini. Kemudian, asas-asas konseling kelompok. Yang pertama, ada yang namanya asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu, jadi kalian saling terbuka untuk mengungkapkan apa yang kalian mempunyai masalah kalian masing-masing. Jadi kalian di sini harus saling terbuka ya, mengungkapkan apa saja permasalahan yang kalian hadapi mengenai manajemen waktu kalian. Kemudian yang kedua, ada yang namanya asas kesukarelaan. Jadi, di asas kesukarelaan ini, kedatangan kalian ke sini, berkumpulnya kita hari ini secara sadar, bersukarela atau bersedia untuk mengungkapkan serta mengentaskan bersama-sama mengenai permasalahan manajemen waktu kalian. Kemudian yang terakhir ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi, dalam asas kerahasiaan ini, apabila ada rahasia yang ditemukan dalam layanan konseling kelompok ini, semuanya harus menjaga rahasia tersebut. Bagaimana semuanya sepakat? Sepakat. Oke, kalau udah sepakat, selanjutnya sudah siap ya semuanya? Siap, Bu. Jadi layanan konseling kelompok ini akan kita laksanakan kurang lebih satu pertemuan atau kurang lebih 40 sampai 45 menit. Langsung saja, saya mempersilahkan ke kalian semua untuk mengungkapkan permasalahan kalian mengenai waktu kalian. Dimulai dari siapa, boleh? Pegang. Ya, saya itu
dari pagi, bangun jam 6:30, yaitu saya mandi, sholat, siap-siap ke sekolah. Dan Lanjut. Permasalahan waktu saya itu mungkin waktu berangkat sekolah. Saya berangkat sekolah jam 6.45, sampai sekolah sudah jam 7.15. Itu pun sudah terlambat. Seharusnya masuk jam 7.10. Mungkin itu, Bu. Permasalahan waktu saya bangunnya terlalu siang. Jadi jarak ke sekolah juga lumayan jauh, jadi itu permasalahan saya ke sekolah jadi telat. Lanjut. Permasalahan saya sering tidur malam, jadi paginya suka kesiangan. Lanjut, selanjutnya. Kalau permasalahan saya, Bu, ya kalau malam tuh baliknya malam jam 12. Jadi kalau bangun pagi sholat subuh jam 5, tidur lagi bangun jam 6. Jarak rumah ke sekolah juga jauh, Bu. Jadinya sampai sekolah kadang setengah 8, kadang jam 7:20, padahal masuk sekolah jam 7:10. Oke. Selanjutnya. Permasalahan waktu saya, kalau malam sering main game sampai lupa waktu dan bangun juga kesiangan. Biasa bangun jam 5.30, itu karena main game malamnya bangun jam 6:45, dan sampai sekolah pun jam 7.20, itu pun sudah terlambat, Bu. Oke. Jadi kalian semua sudah mengungkapkan permasalahan yang kalian alami selama ini. Jadi rata-rata dari kita semua atau dari kalian semua itu mengalami yang namanya sering terlambat datang ke sekolah gitu. Baik itu ada yang karena begadang, karena itu sering main dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita di sini akan sama-sama mengentaskan permasalahan yang kalian alami dengan cara teknik self management, yaitu untuk langkah pertama, sekarang kalian boleh buka grup WhatsApp-nya. Silakan buka link Canva yang telah tersedia. Sudah? Silakan kalian membuat to-do list kalian atau jadwal kegiatan kalian dari kalian bangun tidur sampai kalian tidur lagi. Saya beri waktu kalian 5 menit untuk membuat jadwal kegiatan harian kalian. Siap semuanya? Siap. Silakan. Jam berapa kalian bangun, habis bangun kalian ngapain, terus berangkat sekolah jam berapa, pulang jam berapa. Silakan kalian buat jadwal kegiatan aktivitas kalian dari kalian bangun tidur sampai kalian tidur lagi. Spasi.
Waktunya 2 menit lagi ya. Iya. Ada yang sudah? Tuh. Oke, 1 menit lagi. Oke, yang sudah? Boleh? Mau mengungkapkan hasil jadwal yang sudah dibuat? Boleh. Dari bangun tidur ya Bu ya. Iya. Itu bangun tidur jam 5 tepat ya. Terus itu ke kamar mandi ambil air wudhu, sholat subuh. Jam 5:30 saya sarapan, mandi, pakai seragam Bu. Nah jam 6 berangkat sekolahnya dah. Karena rumah saya jauh ya, nyamper temen juga Bu. Jadi kanan sampai rumah, sampai sekolah itu jam 7:15. Nah pada jam 7:15 saya telat 5 menit. Telat 5 menit kan Bu ya. Saya masuk kelas. Nah itu sampai jam 10 istirahat, makan, masuk lagi jam 10:20, istirahat lagi jam 12, sholat zuhur, makan, belajar lagi sampai jam 3:20, pulang sekolah, bel pulang sekolah. Sampai rumah itu jam 4 Bu. Nah jam 4 itu saya sholat asar, makan Bu, berangkat lagi eskul futsal sampai pulang tuh jam setengah 6 Bu. Setengah 6 saya mandi, ke masjid kan, sholat. Habis itu saya ngaji, pulang tuh isya jam 7:10, sholat isya. Habis itu saya main nongkrong sama kawan-kawan, pulang jam 11. Sampai rumah saya nggak langsung tidur, saya makan malam dulu sembari nonton, sambil nonton anime Bu. Kalau anak zaman sekarang nyebutnya, dulu kan kartun. Itu nonton anime tuh nggak inget waktu sampai jam 1:30, kadang sampai lewat 45. Habis itu saya tidur, bangun kan sampai segitu dah Bu, tidur malam. Itu. Iya. Oke, itu jadwal harian dari Fatih. Kira-kira siapa yang mau mengomentari dari jadwal harian atau kegiatan aktivitasnya Fatih? Ada? Boleh. Menurut saya, Fatih, kalau malam jangan nonton anime terus. Sehabis pulang ngaji, lebih baiknya langsung tidur karena besok kan ke sekolah. Iya. Agar nggak terlambat. Iya.
tidurnya jangan ke malam nanti. Siap. Oke, itu dari Vali. Selanjutnya, kira-kira ada yang mau mengungkapkan lagi jadwal harian yang sudah dibuat? Silakan. Ini jadwal harian saya. Saya bangun jam 5.30, sholat. Sehabis sholat saya main HP sampai jam 6. Sehabis saya main HP, saya mandi. Sehabis mandi saya pakai seragam, mempersiapkan peralatan sekolah. Lalu sarapan. Saya pergi ke sekolah jam 6.45, sampai sekolah sudah jam 7.15. Saya telat. Seharusnya masuk sekolah jam 7.10 dan mulai pembelajaran jam 7.10. Jam 12.45 istirahat sholat zuhur. Setelah istirahat dan sholat zuhur, masuk jam 12.20 sampai bel pulang sekolah jam 15.20. Saya pulang sekolah sampai rumah jam sekitaran jam 15.30. Saya pulang sekolah, makan, mandi, lalu sholat asar, terus main HP sampai maghrib. Maghrib sekitaran jam 5:55 saya sholat, ngaji sampai isya sekitaran jam 19:12. Ngaji, saya pulang ngaji, makan. Sehabis makan sekitaran jam setengah 9:30 saya main dengan teman. Sampai jam 11:30 saya pulang mengerjakan tugas sampai jam 12. Lalu setelah mengerjakan tugas saya main HP sampai jam 1. Setelah main HP saya tidur. Sekitaran jam 1 saya tidur. Itu penjabaran aktivitas hariannya dari Ahmad Firmansyah. Kira-kira ada yang mau mengomentari? Saya, Bu. Boleh. Menurut saya, Firman, sebaiknya kamu itu dikurangi mainnya. Setelah itu jangan main terus, kurangi waktu mainnya. Sebagusnya kamu itu langsung mengerjakan tugas, habis itu jangan langsung main. Habis kerjaan tugas kamu langsung tidur biar tidak telat masuk sekolah. Segitu, Bu. Oke. Jadi dari masukan darinya Amar sama Falik barusan, jadi ada beberapa kegiatan atau aktivitas yang harus diubah oleh Fatih dan Firman. Sampai situ kalian berarti tahu ya kira-kira aktivitas mana aja yang harus kalian kurangi, yang harus kalian atur ataupun kalian hilangkan. Selanjutnya kalian boleh buka kembali link Canva yang sudah saya sediakan. Silakan kalian membuat jadwal kembali. Kira-kira aktivitas apa yang harus kalian kurangi, aktivitas apa yang harus kalian atur, dan aktivitas apa yang harus kalian hilangkan. Silakan, saya kasih waktu 5 menit.
switch ke SMP. Oke, lanjut. Ini Bu. Baik, 2 menit lagi ya. Iya Bu. Udah? Kita tunggu temannya 1 menit lagi ya.
Oke. Kira-kira gimana? Siapa yang mau mengungkapkan kembali hasil? Boleh. Ya. Untuk hari Senin tuh biar saya nggak terlambat, saya harus mengurangi main malam, Bu. Tidur malam, jangan kemalaman, ya minimal tidur jam 9 dah, biar bangun paginya seger. Nah, untuk hari Selasa, biar ada waktu istirahat sore, saya kurangin waktu eskul saya kali, Bu ya. Kayak main futsal tuh, eskul futsal. Biasa pulang maghrib, saya pulang jam 5-an dah. Nah, untuk hari Rabu tuh saya kurangi waktu main HP di jam-jam mau azan maghrib, Bu. Daripada saya main HP, mending saya mandi, persiapan ke masjid kan, sholat maghrib, azan apalagi kan. Nah, untuk hari Kamisnya tuh yang saya kurangin waktu menonton film-film anime, Bu ya. Itu saya kurangin dah, nggak baik, Bu, larut malam soalnya ya, biar bangunnya enak juga kan. Nah, yang hari Jumat saya kurangin tuh waktu main HP abis maghrib, Bu. Daripada main HP mending saya yasinan, Bu. Iya, hari Jumat kan. Nah, sama waktu makan malam. Gimana malam? Kan makan malam tuh nggak baik, Bu. Nggak boleh ya. Iya, mending jangan makan malam dah. Kalau mau makan sebelum maghrib aja. Ya, Bu ya. Oke. Iya, segitu aja sih, Bu. Oke, jadi itu aktivitas Fatih yang harus Fatih ubah. Selanjutnya, kira-kira ada yang mau menjabarkan kembali hasil jadwal harian yang harus diubahnya? Boleh. Yang saya ubah di hari Senin tuh, yang pertama tuh tadinya main HP. Yang tadinya dari jam 5.30 sampai jam 4.30 sampai jam 6, saya kurangin jadi jam 5 sampai 30. Nah, terus mandi, mempersiapkan. Mungkin itu di hari Senin, Bu ya. Dan di hari Selasa tuh berangkat sekolah. Yang tadinya jam 6.45 jadi jam 6.20 saya berangkat sekolah. Di hari Rabunya tuh saya merubah jadwal sore, ya setelah pulang sekolah. Yang tadinya main HP sampai maghrib, saya luangkan waktu untuk mengerjakan tugas sampai maghrib. Nah, hari Kamisnya tuh saya merubah waktu main. Yang tadinya dari jam 9 sampai jam 11 saya kurangin sampai jam 10. Ya. Di hari Jumat tuh saya ngurangin main HP. Yang tadinya dari jam 12 sampai jam 1, sekarang dari jam 10 sampai jam setengah 11. Nah, mungkin itu aja, Bu. Oke. Jadi setiap anggota kelompok atau kalian semua sudah tahu ya kira-kira aktivitas atau kegiatan apa saja yang harus kalian atur, yang harus kalian ubah atau bahkan kalian hilangkan. Selanjutnya, setelah kalian mengetahui nih kira-kira jadwal aktivitas kalian dari kalian bangun tidur sampai kalian tidur lagi, kalian tahu juga prioritas mana yang harus kalian lakukan, yang harus kalian tunda atau yang kalian tinggalkan. Selanjutnya, silakan buka kembali link Canva kalian. Silakan kalian buat aktivitas prioritas kalian yang harus kalian lakukan. Saya kasih waktu 5 menit untuk membuatnya. Siap?
Siap. Oke, silakan. Ya, yang itu. Ada Ojan ya? Ojan. Ya, ayo. Cari yang belum ada pengeditnya. Tak, itu kosong. Jadi aktivitas-aktivitas inti aja. Prioritas kewajiban kalian. Yang penting ini. Iya. Jadi aktivitas-aktivitas prioritas berarti yang penting yang harus kalian lakukan sekarang dan tidak bisa kalian tinggalkan.
itu yang ini, yang kuning. Kuning ya. Oke, waktunya 2 menit lagi ya. Iya benar. Oke. Cari yang belum ada pengeditnya. Oke, udah semua? Sedikit lagi Bu. Oke. Jadi gitu ya. Layanan kegiatan konseling kelompok ini, jadi manfaat dari manajemen waktu ini, kalian jadi tahu cara mengatur, mengelola, serta merumuskan waktu kalian secara efektif dan efisien, dan agar kalian terhindar dari yang namanya stres karena waktu yang terbuang sia-sia gitu. Selanjutnya, sebagai penguat, saya punya video. Kalian boleh simak videonya? Boleh. Oke. Produksi dan tidak dapat diambil alih. Untuk memenuhi setiap rencana atau tugas, keputusan untuk manajemen waktu sangat dibutuhkan, dari beberapa menit hingga beberapa tahun. Waktu adalah salah satu sumber daya yang tidak bisa direproduksi dan tidak dapat diambil alih. Manajemen waktu di dalam sebuah perencanaan kegiatan merupakan suatu teknik untuk mengatur dan meningkatkan penggunaan waktu secara efektif.
Salah satu pengertian dari manajemen waktu sendiri adalah sebuah cara untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, di mana seseorang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan cerdas. Namun, waktu adalah perkembangan keberadaan dan peristiwa dari masa lalu ke masa depan. Karakteristik manajemen waktu yang sukses tentunya kita harus mengevaluasi waktu. Luangkan beberapa hari untuk mencatat waktu yang telah digunakan untuk mengerjakan tugas sehari-hari. Kemudian tandai aktivitas yang tidak termasuk dalam kategori tersebut. Luangkan waktu di awal hari dan di malam hari setiap hari untuk membuat rencana dengan memprioritaskan tugas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Jika ada proyek besar, bagi menjadi proyek-proyek kecil supaya tidak kewalahan. Bawalah kemanapun agenda atau jadwal agar tetap fokus dan ingat dengan hal-hal yang ingin dikerjakan. Belajarlah untuk mengatakan tidak dengan cara yang sopan. Hal ini berlaku untuk menolak pekerjaan atau aktivitas tambahan yang tidak sesuai dengan tujuan kamu. Bergabung dengan teman-teman hanya karena merasa tidak enak dapat menghabiskan waktu berharga kamu yang lebih baik digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas penting. Istirahat yang cukup. Beristirahat merupakan hal yang penting bagi setiap manusia. Buatlah jadwal untuk beristirahat dan menjernihkan pikiran. Rencanakan olahraga yang teratur dan masukkan ke dalam rutinitas harian atau mingguan kamu supaya tetap sehat dan bugar. Kalau kita memanajemen waktu dengan baik, hal itu dapat membuat seseorang menjadi tepat waktu dan disiplin. Seseorang menjadi lebih rapi atau terorganisir, meningkatkan moral seseorang dan menjadi lebih percaya diri, serta dapat mengurangi kadar stres dan kecemasan. Tapi, seandainya kita mengabaikan hal tersebut, muncullah dampak manajemen waktu yang buruk, seperti penundaan, kurang tidur, kurang berenergi, tidak tepat waktu, terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu, bahkan waktu kerja dan hidup yang tidak seimbang. Ketika kamu sedang mengerjakan satu pekerjaan dan fokus kamu teralihkan ke pekerjaan lain, cobalah untuk tidak teralihkan. Hal ini akan menimbulkan pekerjaan yang tidak selesai dengan baik dan menghambat produktivitas. Hal terpenting dari manajemen waktu yang mudah, menyenangkan, dan dapat dipelajari adalah mempraktekannya secara langsung, dan bukan hanya dengan teori maupun duduk di sebuah seminar. Manajemen waktu ada dalam kendalimu. Jika kamu akan mengelolanya dengan baik, maka dapat menciptakan peluang yang sangat besar, karena pemanfaatan waktu dan efektivitas merupakan penanda utama untuk sukses. Oke. Jadi dari video yang kalian saksikan bersama barusan, kalian jadi tahu ya bagaimana pentingnya manajemen waktu, dampak buruk dari manajemen waktu, dan bagaimana cara memanajemen waktu. Kemudian setelah kalian tahu betapa pentingnya memanajemen waktu atau mengatur waktu, selanjutnya saya meminta kalian untuk berjanji terhadap jadwal yang telah kalian buat, terhadap aktivitas yang akan kalian lakukan selanjutnya, dan hal-hal prioritas apa saja yang harus kalian lakukan. Semuanya sepakat? Oke, kalau gitu kita mulai. Siapa yang mau memimpin? Saya, Bu. Boleh. Semuanya yang kenceng, yang kompak, dan bareng-bareng. Saya berjanji akan memanfaatkan waktu saya dengan efektif dan efisien. Apabila saya berhasil memanajemen waktu, saya maka akan mengadakan makan-makan bersama. Oke, jadi gitu ya. Ini semua perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi itu kita bareng-bareng dari sekarang tentang manajemen waktu kalian masing-masing. Oke, selanjutnya sebelum kita menutup layanan kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini, kira-kira ada yang mau menyimpulkan serta memberi kesan terhadap layanan kegiatan pada hari ini? Kira-kira siapa? Boleh. Jadi kesimpulan yang saya dapat adalah gunakan waktu sebaik mungkin, kurangi waktu bermain HP, main atau nongkrong bareng teman saat malam,
Jangan terlalu banyak begadang atau tidur malam. Buang kegiatan yang tidak menguntungkan atau merugikan agar manajemen waktu jadi lebih bermanfaat. Oke. Kita kasih aplaus dulu buat temennya. Selanjutnya, ada yang mau menyimpulkan lagi? Boleh. Kesimpulan saya untuk tidak terlalu bermain HP terlalu sering karena bisa menyebabkan mengganggu kita belajar, dan jangan terlalu juga menonton seperti anime atau apa, supaya untuk kita berangkat sekolah tidak terlambat untuk memanfaatkan waktu. Mungkin itu saja dari saya, Bu. Oke. Kita kasih aplaus juga buat temennya. Ayo. Selanjutnya, sebelum kita menutup, saya meminta kalian untuk mengisi lembar evaluasi proses. Kalian bisa buka linknya di grup. Silakan kalian isi berdasarkan manfaat ini yang form. Kalian isi berdasarkan apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian rasakan dari layanan konseling kelompok kita pada hari ini. Ya, kirim. Kalau sudah kirim, sudah semua? Udah Bu. 4. Ayo, udah semua? Udah Bu. Oke, kalau udah, kita tutup, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga banyak manfaat yang kita dapatkan setelah ini. Saya tutup. Sebelum kita tutup, kira-kira ada yang mau memimpin doa untuk menutup? Saya, Bu. Boleh. Mari Bu, mari kawan-kawan. Alangkah baiknya setelah kita menyelesaikan kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan ini pada pagi hari ini bermanfaat. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Nih. Oke. Ulangi. Terima kasih atas kesediaan dan kesukarelaannya pada hari ini. Saya tutup, kita akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam